Selamat malam, Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Adakah Ibu Bapak Saudara-saudari pada hari Minggu yang lalu menonton perhelatan Piala Oscar? Kalau saya jujur aja nggak nonton, tetapi saya mengikuti berita-berita yang lagi viral tentang Piala Oscar tersebut, yaitu tentang sebuah peristiwa penamparan yang dilakukan oleh Will Smith yang akhirnya menjadi seorang Best Actor di Piala Oscar 2022 ini, ketika ia melakukan tindakan penamparan terhadap Chris Rock, seorang stand-up komedi yang sedang membawakan komedinya di Piala Oscar. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, hal itu menjadi sangat viral karena semua dikejutkan dengan apa yang dilakukan oleh Will Smith sebagai seorang yang terkenal bisa mengendalikan dirinya selama ini. Bahkan ibu dari Will Smith mengatakan bahwa baru kali ini dia melihat anaknya kelepasan secara emosi dan kemudian melakukan tindakan yang disesali tersebut. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, kemudian kan orang publik menjadi terpecah antara mereka yang membela Will Smith dengan mengatakan ya sepantasnya memang Chris Rock ditampar karena komedinya, leluconnya itu sangat tidak pantas, yaitu menjadikan Jada, istri dari Will Smith, sebagai bahan lelucon yang kepalanya botak. Padahal botaknya karena sakit. Sementara bagi mereka yang mendukung Chris mengatakan bahwa itu sekedar humor, itu sekedar komedi, itu sekedar hanya acting di atas panggung, jadi jangan diambil hati. Nah, saya tidak tahu Ibu Bapak Saudara-saudari berada di pihak yang mana. Menurut saya, kedua-duanya punya kesalahan. Chris Rock tidak cukup sensitif untuk menyampaikan leluconnya menggunakan kondisi sakit yang sedang dialami oleh istri dari Will Smith. Dan Will Smith sendiri tidak pantas sebagai seorang aktor kemudian maju di sebuah acara bergengsi seperti Piala Oscar dan melakukan tindakan penamparan tersebut. Kedua-duanya punya kesalahan. Sekalipun kedua-duanya tentu punya pembelaan masing-masing tentang apa yang dilakukan. Nah, sampai saat ini saya coba lihat, tidak ada sebuah statement yang menceritakan bahwa mereka berdua sudah berbaikan karena sudah saling meminta maaf gitu ya. Chris Rock sendiri tidak ada berita yang mengatakan bahwa ia menyesali lelucon atau joke yang sudah ia sampaikan tentang Jada. Mungkin dia punya penjelasan sendiri. Sementara Will Smith ketika di Piala Oscar itu sendiri dia berpidato, tidak mengatakan permintaan maaf kepada Chris yang sudah ia tampar. Namun esok harinya di hari Senin, ia mengeluarkan sebuah pernyataan di Instagram media sosialnya, permintaan maaf kepada publik dan menyebut nama Chris di dalamnya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, namun peristiwa ini membuat saya dan saya mau ngajak kita untuk merenungkannya tentang sebuah tindakan permintaan maaf. Permintaan maaf sepertinya pada masa kini sudah mulai jarang dilakukan oleh banyak orang. Orang cenderung untuk membela dirinya ketika salah dan mungkin berputar-putar mencari 1001 alasan pembenaran itu, dan kalaupun mengucapkan permintaan maaf sebagai sesuatu yang klise. Padahal merendahkan hati, meminta maaf adalah sebuah kunci untuk membuat relasi dengan orang lain menjadi baik dan untuk membuat diri kita merasa damai sejahtera. Sebuah ayat dari dalam Mazmur 32 ayatnya yang kelima mengatakan gini, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku."
Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, dan Daud mengatakan di dalam Mazmurnya ini bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu, kepada Tuhan. Bahwa tidak ada yang Daud sembunyikan dari hadapan Tuhan. Daud menyadari kesalahannya, Daud menyadari kelemahannya, Daud menyadari dosa-dosanya, dan tidak ada yang Daud sembunyikan. Lagi pula menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan kan sia-sia juga ya. Karena Tuhan tahu segala sesuatunya. Tapi meskipun Tuhan tahu segala sesuatunya, adalah untuk kebaikan kita. Ketika kita mengucapkan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa kita, bahkan tentang dosa-dosa kita yang tersembunyi yang orang lain tidak ketahui. Dosa yang berulang-ulang kita lakukan. Dosa yang terus masih ada pada kita. Mengakui dosa adalah sebuah langkah untuk memperoleh anugerah pengampunan dari Tuhan. Maka mengucapkan kata, aku menyadari kesalahanku di hadapan Tuhan adalah hal yang penting untuk kedamaian kita. Juga adalah hal yang penting untuk menjalin relasi kita dengan orang-orang lain ketika kita mengatakan, aku salah, maafkan saya. Bukan demi kepentingan orang lain saja, namun ketika kita mengatakan, saya salah, maafkan saya. Hal itu adalah untuk membawa ketenangan dan kedamaian bagi diri kita. Ketika permintaan maaf disampaikan dengan tulus, maka kuasanya akan terjadi. Damai sejahtera akan kita miliki. Kiranya Tuhan menyertai kita di hari ini. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami untuk menjalani hari ini. Nah, biarlah kiranya Tuhan ketika kami nanti beristirahat, kami dapat beristirahat dengan baik dan esok hari bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Yang terkadang ada yang kami sembunyikan. Dan terkadang kami mencari pembelaan diri untuk itu. Tuhan, jiwa dan hidup kami terbuka di hadapan Engkau. Maka biarlah Engkau berkenan mengampuni kami. Engkau yang berkenan memberikan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami memperoleh damai sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk hubungan atau relasi yang kami miliki dengan orang-orang lain. Ketika ada hubungan yang rusak karena emosi, karena kejadian-kejadian yang tak menyenangkan, Tuhan biarlah kami punya kerendahan hati untuk kembali memperbaiki hubungan yang ada. Kami berdoa juga ya Tuhan bahkan untuk setiap keluarga-keluarga yang berada dalam pergumulan mereka antara satu anggota dengan anggota yang lain. Untuk persahabatan-persahabatan yang retak karena berbagai hal. Bahkan untuk komunitas-komunitas masyarakat yang saling bertikai satu dengan yang lain. Dan untuk negara-negara yang sedang berperang satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah kami melihat bahwa sebuah hubungan yang baik akan membuat kehidupan menjadi penuh damai. Dan karenanya itulah ya Tuhan yang kami upayakan. Agar kami dapat menangani setiap konflik dengan baik. Menghasilkan sebuah hubungan yang lebih akrab, lebih erat. Lebih penuh dengan damai sejahtera dan kepedulian. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi sakit. Maupun pergumulan-pergumulan ekonomi. Untuk setiap juga pergumulan mengenai cita-cita dan masa depan, rencana-rencana hidup. Mari Tuhan, Engkau yang terus memberikan jalan keluar dan bimbingan. Kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan di masa-masa ini. Biarlah Tuhan berkati terus setiap pelayanan tim digital di GKI Gading Indah dan di berbagai gereja dan tempat yang lain. Biarlah gereja-Mu dapat terus membawa kesaksian, di mana kedamaian juga dapat gereja-Mu nyatakan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara.
kebijakan pemerintah pusat dan daerah kiranya terus berlangsung dengan baik, dan Indonesia menjadi masyarakat yang semakin sehat dan kuat. Kami berdoa biarlah di masa-masa ini kami bisa melewatinya dengan bersama-sama saling peduli dan saling menguatkan. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami di hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya Tuhan Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah pengampunan dari Tuhan kiranya kita alami di dalam kehidupan ini ketika kita membuka diri kita di hadapan Tuhan dan juga memperbaiki diri kita di hadapan sesama kita. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Selamat malam, Tuhan memberkati.